khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, setelah dibebaskan Baitul Maqdis, seluruh dunia mengalami gempa bumi yang sangat besar. Perang di seluruh kota dan negara, mengalami hal-hal yang terburuk. Yang aman cuma Palestina, kata Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada niat yang baik, Bapak Ibu semua, untuk mau hijrah ke sana, memenuhi kata-kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Rawahah, kau akan dengar nanti di akhir zaman Baitul Maqdis dibebaskan, lalu khilafah Islamiyah diumumkan, maka hijrahlah segera ke sana. Karena Taliban lah sekarang yang berkuasa di Afghanistan dan berhasil memukul mundur kekuatan adidaya baik Rusia ataupun Amerika, maka Islam kembali berkibar hingga dibayatlah Mullah Umar sebagai khalifah. Kalau kita lihat di mana-mana Islam selalu kalah dan kalah. Oh, babak belur, bonyok di mana-mana, dizolimin nggak karu-karuan di mana-mana, termasuk di Indonesia ini. Maka masih tetap ada bintang terang yang memberikan petunjuk, masih ada secercah kegembiraan dan kebahagiaan yang menghibur kita. Saat ini adalah Afghanistan ini. Akan muncul dari bumi Khurasan pasukan pembawa panji hitam. Tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa mengalahkannya, sampai mereka akan mengibarkan panji hitam itu di bumi Ilya. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban, mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Demi Allah, itu awal kemenangan Islam, dan di sanalah diumumkan nanti khilafah Islamiyah. Salah satu topik yang paling hangat dibicarakan berkaitan dengan akhir zaman ialah pembangunan Bait Suci ketiga di Yerusalem. Pembangunan Bait Suci ini merupakan salah satu nubuatan yang akan segera digenapi. Namun, terdapat banyak kendala yang menghambat pembangunannya. Sebut saja lokasi persis bangunan Bait Suci ketiga. Apakah tabut perjanjian sudah ditemukan? Dan bagaimana perkakas-perkakas bait itu? Bagaimana sebenarnya kisah dan kelanjutannya? Berikut adalah penjelasannya. Pada tanggal 7 Juni 1967, selang beberapa hari setelah Israel mengambil alih kekuasaan atas Yerusalem, Moshe Dayan selaku Menteri Pertahanan Israel kala itu datang untuk pertama kalinya berdoa di tembok barat dari bukit Bait Suci, dan ia menyatakan, "Kami telah mengembalikan tempat maha kudus kami, dan kami tidak akan pernah meninggalkannya kembali." Shlomo Gorn, rabi kepala dari tentara Israel, kemudian meniup shofar sebagai simbol yang dipercaya bahwa oleh suara sangkakala Bait Suci roboh, dan oleh suara sangkakala juga itu akan dibangun kembali. Pada 14 Maret 1999, Uni Eropa memberikan keterangan yang provokatif dengan berkata bahwa Yerusalem bukan ibu kota Israel dan bukan milik Israel. Perdana Menteri Israel kala itu, Ariel Sharon, mengatakan bahwa pemerintahan kami tidak memberikan kelonggaran apapun dalam hal status Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota bangsa Yahudi selama 3.000 tahun. Ibu kota Israel ini, kota besar negara Israel, selama 50 tahun, dan akan tetap untuk selamanya.
Bahkan ia mempertegasnya di hadapan KTT Dunia di New York dengan mengatakan bahwa Israel tidak akan pernah dibagi. Beberapa bulan berselang, Ariel Sharon mengunjungi area Bait Suci Yerusalem ini, tepatnya pada 26 September tahun 2000. Ia ditentang habis-habisan oleh umat Muslim di sekitar area tersebut, mengingat orang Yahudi dilarang keras oleh mereka menginjakkan kaki di situs suci mereka. Hal ini disebabkan oleh karena di lahan tersebut telah berdiri 2 situs bersejarah bagi kaum Muslim, mengingat di sana terdapat Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Masjid ini sempat menjadi kiblat sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 624 Masehi. Apakah mungkin bisa membangun bait suci di area situs bersejarah ini? Bukankah nantinya akan menimbulkan perang besar bagi dunia? Alkitab mencatat bahwa sebelumnya telah dibangun 2 bait suci yang sama, yakni yang pertama oleh Raja Salomo, anak Raja Daud, dan telah dihancurkan oleh Nebukadnezar saat ia menginvasi Israel pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait Allah yang kedua dibangun oleh Zerubabel antara tahun 520 sampai 516 sebelum Masehi. Injil mencatat bahwa saat Yesus datang ke dunia pertama kali, bait kedua ini masih ada. Bahkan ia bersabda, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu bata pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Matius 24 ayat 2. 38 tahun kemudian, Jenderal Titus dan tentara Romawi membakar bait suci ini. Semua perabotan bait suci yang terbuat dari emas dan perak dirampas dan dibawa oleh mereka. Saat itu, Jenderal Titus sudah mundur, tapi pasukannya terus menyerbu. Sejumlah 600.000 mayat orang Yahudi dilempar ke lembah-lembah di selatan kota Yerusalem, yaitu lembah Kidron dan Ben Hinnom. Demikian juga dengan segala emas yang menempel pada dinding batu bait suci, sehingga genaplah apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa tidak ada satupun batu dari bait suci tersebut akan tinggal. Lokasi bait Allah yang pertama maupun yang kedua adalah di tanah milik Ornan Araunah, orang Yebus di Yerusalem. Deklarasi atau perjanjian Balfour yang dimotori oleh Inggris pada akhirnya mendorong gerakan Zionisme. Gerakan kembali ke Bukit Sion. Nyatanya bahwa Masjid Al-Aqsa telah berdiri megah di wilayah tanah milik Ornan Araunah yang telah dibeli oleh Daud dengan harga 50 shikal perak. Oleh sebab itu, muncul konflik antara kedua negara, mengingat bahwa umat Muslim di dunia, tempat ini merupakan tempat bersejarah bagi mereka. Lalu di manakah lokasi yang tepat? Simak penglihatan Yohanes berikut. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya.
dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan pada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Yohanes mendapat penglihatan dan wahyu pada tahun 90 Masehi, sedangkan bait kedua dihancurkan di tahun 70 Masehi. Itulah sebabnya bait yang ia maksudkan pasti bait suci yang ketiga. Ingatlah bahwa lebih dari 1900 tahun yang lalu, Yohanes telah melihat adanya 2 bait suci di lokasi tersebut. Spekulasi yang paling ramai diangkat ialah mengenai perang antar bangsa-bangsa, karena Israel akan memaksakan pembangunan bait ketiga ini dengan cara menghancurkan Dome of the Rock. Namun, penglihatan Yohanes tersebut memberikan pengertian yang berbeda. Pelataran sebelah luar merupakan milik bangsa lain. Itu artinya Dome of the Rock akan tetap berada di lokasi itu. Hal ini turut didukung oleh setelah para pakar Alkitab menghitung kembali letaknya berdasarkan Y40. Menurut Rabi Moses bin Maimon, tercatat dalam Talmud pada waktu sebelum penghancuran Titus pada tahun 70 Masehi, bait suci yang direnovasi oleh Herodes. Bait suci tidak dibangun di tengah Dome of the Rock. Bahwa lokasi bait suci memang tidak tepat di tengah-tengah bait suci, tetapi jauh dari dinding sebelah selatan dibandingkan dengan jarak ke dinding yang lain. Ini menjelaskan bahwa lokasi tepatnya bait suci adalah sebelah utara dari Dome of the Rock dan sebelah barat dari gerbang timur yang ada sekarang. Di FP Catatan Akhir Zaman pernah diposting mengenai pembangunan bait suci sebagai hasil akhir dari kesepakatan damai Israel dan negara-negara Arab, khususnya Palestina. Sudah beberapa pemimpin dunia yang berusaha menjadi penengah kesepakatan damai tersebut, tetapi sampai saat ini masih nihil. Akan datang waktunya sang pemimpin yang Alkitab tuliskan sebagai pembinasa keji akan membuat kesepakatan damai tersebut. Perjanjian itu akan berat sebelah, di mana Israel tetap akan menyetujuinya dengan alasan pembangunan tersebut tetap bisa dikerjakan.